Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hopefully it's a healthy always. Thank you for joining English class with me, Miss Tami. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Inggris kembali. Tapi yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu untuk kelas 5 SD. Nah, materinya yang akan kita pelajari bersama, yang akan kita bahas bersama yaitu tentang kalender, yang dalam bahasa Indonesianya yaitu kalender. Nah, di dalam materi ini ada dua materi pokok yang akan kita bahas, yaitu yang pertama kita akan belajar nama-nama bulan dalam kalender. Lalu yang kedua ada telling the date, yaitu menyebutkan tanggal yang ada pada kalender. Nah, untuk penyebutan serta penulisan tanggal pada kalender itu berbeda dengan penulisan dan penyebutan angka yang biasanya. Contohnya, di dalam kalender kalau tanggal 1 itu kita menulisnya atau menyebutkannya itu bukan one tetapi first, ya. Lalu untuk misalkan contoh yang kedua tanggal 2. Nah, tanggal 2 kita sebutnya itu second, ya, bukan two, bukan, tetapi second. Lalu ada juga misalkan tanggal 31. Nah, kita menyebutkannya bukan 31 tetapi 31. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama simak dan pahami materi yang akan disampaikan berikut ini. Check it out. Names of month, nama-nama bulan. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa dalam satu tahun ada 12 bulan. Nah, di sini kita akan mempelajari dan memahami nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Nah, bulan yang pertama itu January, yang artinya Januari. Lalu ada bulan February, yang artinya Februari. Terus ada bulan ketiga yaitu March, yang artinya Maret. Bulan keempat ada April, yang dalam bahasa Indonesia adalah April. Lanjut lagi ke bulan kelima ada Mei, yang dalam bahasa Indonesia artinya Mei. Lalu untuk bulan keenam ada June, yang dalam bahasa Indonesia artinya Juni. Lanjut lagi ke bulan ketujuh ada Juli, yang dalam bahasa Indonesia artinya Juli. Terus bulan ke-8 ada Agustus, yang dalam bahasa Indonesia artinya Agustus. Lanjut lagi ke bulan yang ke-9 yaitu
September, yang dalam bahasa Indonesia adalah September. Lanjut lagi ke bulan ke-10, yaitu Oktober, yang dalam bahasa Indonesia artinya Oktober. Lanjut lagi ke bulan ke-11, yaitu November, yang dalam bahasa Indonesia artinya tetap sama, yaitu November. Dan bulan terakhir yaitu Desember, yang dalam bahasa Indonesia tetap sama, yaitu Desember. Telling the date, menyebutkan tanggal. Oke, sebelum masuk ke materi yang kedua, mari sama-sama kita mengetahui perbedaan dari cardinal number dan ordinal number. Untuk yang cardinal number itu berlaku di setiap penulisan dan pengucapan angka yang pada umumnya, seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan untuk ordinal number itu berlaku untuk setiap penulisan dan pengucapan pada sebuah tanggal pada kalender. Seperti tanggal 1 kita tulisnya itu angka 1, lalu kita tambahkan huruf S dan T di belakangnya, dan dibacanya itu first. Kemudian untuk tanggal 2 kita tulisnya angka 2, lalu kita tambahkan N dan D di belakang huruf, dan dibacanya yaitu second. Lalu untuk tanggal 3 kita tulisnya angka 3, lalu disertakan dengan huruf R dan D di belakang angka 3, dan dibacanya adalah third. Setelah kalian mempelajari perbedaan dari cardinal number dan ordinal number, sekarang kita beralih untuk mempelajari penulisan tanggal pada sebuah kalender. Nah, coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Nah, di situ ada angka 1 sampai angka 31. Untuk angka 1, angka 2, angka 3 kita sudah bahas di materi sebelumnya. Kita langsung lanjut ke angka 4. Nah, untuk penulisan tanggal 4 kita tulisnya angka 4, lalu disertakan di belakang angka 4-nya huruf T dan H. Nah, cara membacanya sedikit berbeda dengan cara membaca angka pada umumnya. Nah, untuk angka di tanggal kita membacanya fourth. Ada seperti bunyi H-nya gitu ya di belakangnya, fourth. Lalu untuk angka 5, angka 6 sampai angka 19 itu tetap sama penulisannya seperti angka pada umumnya, tetapi untuk penulisan tanggal ada sedikit perbedaan, yaitu dengan menambahkan huruf T dan H setelah penulisan kalimat bahasa Inggrisnya. Untuk penulisan dan pengucapan tanggal selanjutnya dari 20 sampai 31, kalian pahami dan pelajari sendiri pada tabel ya. Oke, di dalam penulisan dan pengucapan
tentang tanggal ini ada dua pengucapan. Yang pertama itu American English dan yang kedua itu British English. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu American English. Nah, di American English ini penulisannya kita mulai dari month yaitu bulan, lalu dilanjutkan dengan day atau tanggal, dan kemudian years atau tahun. Nah, di sini Ibu punya contoh. Month-nya itu kita sebut saja Oktober ya. Lalu untuk day itu 28 ya, 28, dan untuk tahunnya ada 1928 ya. Next, kita akan bahas untuk yang British English. Nah, di dalam penulisan dan pengucapan British English ini, yang pertama kali kita tulis yaitu day, lalu dilanjut dengan month, dan yang terakhir year. Nah, di sini Ibu akan kasih contoh untuk yang British English, yaitu the 2nd of April 2001. Untuk yang British English, penulisan di awal kalimat harus atau wajib menggunakan the, dan setelah kita tulis tanggalnya kita gunakan kata of ya. Itu yang membedakan antara American English dan British English. Oke, next, untuk penulisan tahun di dalam sebuah kalender, kita bisa menggunakan dua style apabila tahun tersebut di bawah tahun 2000. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh yaitu tahun 1968. Nah, untuk style pertama kita bisa menuliskan atau menyebutkannya 1968. Atau kita bisa juga menggunakan style yang kedua yaitu 1968. Dan apabila tahun tersebut di atas tahun 2000, kita cukup menggunakan satu style saja, yaitu contohnya 2001. Kita menuliskan atau menyebutkannya 2001. Soal nomor 1. Today is Tuesday and the date 30 November. Soal nomor 2. It is February, the 2nd month of years. Soal nomor 3. Today is Saturday. It is the 2nd of November. It is Nadia birthday party. Itu dia materi yang sudah Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai materi kalender. Jadi, apakah kalian sudah paham dan sudah bisa cara penulisan dan cara pengucapan
tanggal kalender dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan semuanya sudah paham ya, dan sudah mengerti bagaimana cara menulisnya, dan juga mudah-mudahan kalian menjadi lebih tahu nama-nama bulan di dalam kalender dalam bahasa Inggris. Oke, Ibu rasa kita cukupkan saja pembelajaran di kesempatan kali ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Oke, akhir kata dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.